Ustadz dilapor polisi, insya Allah paling sampai di kantor polisi di Bareskrim minum kopi. Saya jadi saksi ahlinya kasus Yahya Waluni. Saya meluruskan, makanya kalau Ustadz Somad dipanggil polisi, saya siap jadi saksi ahli. Dan saya lebih ahli dari semua pendeta di Indonesia ini. Saya menantang debat terbuka kok. Nggak ada cuma tuh Esra Soro itu. Ya kasihan kau. Bahasa Indonesia saja kau putus-putus, apalagi bahasa asing. Bukan pandai enteng, kita nggak boleh orang Islam juga pandai enteng hewan. Tapi itu kan makhluk kafir sok pintar, kita banting dengan sombong juga. Kau baru belajar cuma satu ayat dalam Bible, kau pakai Bible bawa kalau debat satu kontainer kau bawa. Saya sudah bilang satu lembar pun tak akan bawa saya kalau debat terbuka. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Karena orang Islam itu, pendakwa itu tidak ada tuh bawa kitab ke sana kemari. Kitab itu sudah menyatu dalam jiwa seorang pendakwa. Shalom, sahabatku di Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat cuplikan video dari Pendeta Esra Soru yang merespon terkait dengan siapa saksi ahli daripada Ustadz Yahya Waloni. Nah, di sini juga Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa dia juga adalah seorang saksi ahli dan dia lebih ahli dari para pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini. Ya, sekarang kalau kita perhatikan video-video tahun 2019 sampai 2020, Ustadz Yahya Waloni kan selalu menentang dan mengajak supaya ada para pendeta berdebat dengan dia. Nah, karena tidak ketemu di dalam perdebatan dengan Pak Esra Soru, ya kita doakan supaya mereka bisa bertemu di pengadilan saja. Nah, disitulah Anda hajar-hajar saja debat-debat soal kebenaran sekaligus juga klaim palsu yang selalu diungkapkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Nah, sekarang kita akan mendengar cuplikan videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sudahlah, percuma kalian. Aduh. Lebih baik jangan, kasihan. Carilah mualaf lain kalian lawan. Aduh. Jangan kalau ini kelas berat ini. Iya, orang Islam kalau sudah ngomong begini jangan. Ada bukti, ada fakta. Kau mau lapor polisi juga bukti ini silakan. Nanti bukti inilah polisi yang Kristen masuk Islam. Ustadz dilapor polisi, insya Allah paling sampai di kantor polisi di Bareskrim minum kopi. Dulu kan juga begitu. Ente dilapor mana di News TV. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan, pakai musiknya lagi. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan lagu penjahat begitu ya. Sampai di sana polisi, betul saya dipanggil Pak Jenderal. Saat ini ada laporan. Oh ya, jadi dari mana Ustadz? Nah, jalan-jalan. Katanya dipanggil. Enggak, sama bilang dipanggil. Memang ada yang lapor. Nah, terus di mana penjara saya komandan? Enggak usah lah. Masih minum kopi? Alhamdulillah. Oh ya. Malah pulang dapat amplop 2,5 juta waktu itu. Langsung tergambar di panitia dan jamaah, berarti undang Yahya Waloni 2,5 juta ini. Jadi kita semua tahu bahwa Yahya sudah ditangkap, lalu dia harus berurusan dengan kasus hukum terkait dengan penistaan agama yang dia lakukan terhadap agama Kristen dengan segala macam tuduhan sampahnya. Nah, seperti saya informasikan sebelumnya bahwa sebelumnya saya diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Yahya ini. Dan saya kira kalau saya diminta menjadi saksi ahli, ya mungkin cocok. Dan saya senang. Mengapa saya anggap cocok dan senang? Karena gini, kalau ada orang yang melawan Yahya, getol melawan Yahya sejak bertahun-tahun yang lampau, itu adalah saya. Ya, jadi memang ada banyak pendeta, ada banyak hamba Tuhan yang sudah menanggapi Yahya, tapi pertama kali dan mungkin paling banyak menghadapi Yahya itu adalah saya. Sebelum Yahya setenar belakangan ini juga, ya seri-seri videonya sudah saya tanggapi ya sekian tahun lampau, mungkin 5-6 tahun yang lalu.
Ya, bahkan saya dengan Yahya ini berulang kali dijadwalkan untuk bertemu di dalam debat, tapi ya selalu saja batal. Dan terakhir yang beberapa tahun yang lalu yang heboh cukup besar, bahkan mau debat secara besar-besaran, sayangnya sudah dijadwalkan tetapi dibatalkan oleh pihak keamanan. Juga fasilitasi selanjutnya dari lembaga Islam Abdullah Wasi'an Foundation itu gagal juga karena Yahya tidak bersedia. Ya. Lalu juga karena Yahya sering mengaku berkuar-kuar bahwa dialah pendiri yayasan atau Universitas Kristen di Papua, Indonesia di Papua, juga mantan pendeta gereja Kristen Papua, yang membongkar semua kebohongannya, penipuan itu adalah saya. Karena saya langsung turun ke Papua. Saya langsung mendatangi Universitas Kristen Papua di Sorong sana, bertemu dengan semua pemimpin yayasan maupun juga sivitas akademika di sana, membuka semua dokumen-dokumen pendirian yayasan maupun juga universitas sejak dari awal, dan memang tidak ada nama Yahya dan mereka tidak mengenal Yahya sama sekali. Ya, Yahya itu punya satu sekolah teologi yang ilegal yang dia jual, ya, yang dia jual lalu dibeli, lalu setelah itu mau dilanjutkan, ternyata surat itu ilegal, jadi tidak bisa. Akhirnya ya sudah dianggap rugi. Lalu setelah itu orang yang membeli itu lalu menerima Universitas Kristen Papua itu, lalu oleh Yahya diklaim bahwa Universitas Kristen Papua itu dialah pendirinya. Itu omong kosong banyak, dan sayalah yang membongkar kebohongan dan penipuan dia itu. Juga saya pergi ke kantor klasis atau sinode waktu itu ya, di Sorong, gereja Kristen Papua, dan mewawancara dan semua dokumen di sana itu acara resmi dengan semua petinggi-petinggi di sana, dan dibukalah bahwa memang Yahya tidak pernah menjadi pendeta gereja Papua. Dia hanya pernah melamar, tapi karena diminta tunjukkan ijazah teologi tidak bisa tunjukkan, ya sudah ditolak. Ya, jadi kebohongan-kebohongan Yahya itu saya yang bongkar. Lalu saya sendiri itu adalah dosen sekolah teologi dengan konsentrasi pada sistematik teologi yang karenanya berurusan juga dengan masalah Alkitab itu masih asli ataukah sudah banyak pemalsuan. Itu bidang saya. Karena itu saya anggap kalau saya diminta menjadi saksi ahli melawan atau dalam kasus Yahya Waloni, saya kira itu cocok, dan saya sangat suka hal itu. Saya pikir ya Yahya kan pernah tantang kan, ya lapor saya di polisi, nanti saya bongkar semua. Dan saya bayangkan seandainya memang dalam sidang dan saya jadi saksi ahli dan diberi kesempatan untuk ya sedikit pemanasan dengan Yahya, juga itu bagus lah ya. Itu pasti senang sekali saya kalau bisa berhadapan dengan dia, karena sekian lama tidak pernah tercapai ya kerinduan untuk debat dengan Yahya, untuk membungkam segala macam mulut busuk dan semua tudingan palsu dari Yahya itu. Nah, dan saya dihubungi untuk jadi saksi ahli, lalu beberapa hari yang lalu Pak Kamarudin yang adalah kuasa hukum dalam kasus Yahya ini ya, yang juga adalah kuasa hukum dalam kasus Muhammad Kece itu. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Kiranya video ini dapat memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa ada banyak cara untuk membuktikan kebenaran ya. Kalau tidak bisa langsung debat, ya kita bisa memberitahukan kebenaran di depan banyak orang, termasuk di media sosial yang bisa menjangkau banyak orang sehingga kebenaran Kristus diberitakan. Tuhan memberkati kita, tetap sehat. Shalom.